kawan pajak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai EduPort unifikasi. Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 24/PJ/2021 tentang pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT masa PPH unifikasi yang berlaku mulai masa pajak Januari 2022 ini. Dengan terbitnya aturan baru ini, maka Per 23/PJ/2020 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, baik Pak Yutalis, yang ingin saya tanyakan mengenai EduPort unifikasi ini latar belakangnya ini apa ya? Baik, terima kasih Teh Kamel. Sampai berjumpa lagi kawan pajak KPP PM5. Latar belakangnya adanya diterbitkannya Per 24 tadi Teh Kamel tahun 2021 ini memang melatar belakangi ada 5. Yang pertama yaitu untuk memudahkan bagi wajib pajak, dalam hal ini memudahkan bagi si pemungut ataupun si pemotong, yaitu memberikan kemudahan dalam membuatnya dan dalam melaporkan SPT masa atas yang sudah dipotong ataupun yang sudah dipungut. Itu teman pajak. Yang selanjutnya latar belakangnya adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan kepastian hukum terkait dengan status dan keandalan bukti potong yang sudah dilakukan. Jadi ada kepastian hukumnya. Selanjutnya berkaitan dengan kepatuhan ini TKB dan teman-teman pajak. Meningkatkan kepatuhan pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT. Jadi biar lebih patuh dalam pembuatan bukti potongnya. Lalu berkaitan dengan akurasi dan validasi. Di sini meningkatkan keakurasian dan validitas kepada pemotong atau pemungut PPH tersebut. Itu kami dan teman-teman pajak. Yang terakhir yaitu one stop application. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita berikan kemudahan kepada wajib pajak, bahwasanya berkaitan dengan EduPort ini, EduPort unifikasi ini menghitung PPH dan membuat bukti pemotongan, bukti pemungutan, dan membuat billing itu dalam satu aplikasi. Jadi lebih mudah ya Pak ya? Iya, dilaporkannya dalam satu aplikasi. Di situ bisa membuat billingnya juga dilaporkan di situ. Jadi satu aplikasinya nih. Oke, berarti lebih mudah. Kemudian akurasi ya Pak ya? Kepastian hukumnya oke. Terus wajib pajak juga istilahnya lebih patuh dan tidak terlalu banyak SPT mungkin ya Pak ya? Tidak terlalu banyak yang dilaporkan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, untuk SPT PPH unifikasi ini meliputi beberapa jenis PPH apa saja ya Pak ya? Nah, itu yang tadi kelanjutan pembahasan kita nih sama teman-teman pajak. SPT unifikasi ini bisa mencakup kepada 5 SPT masa. Jadi dilaporkan sekaligus dalam satu kesempatan dalam satu aplikasi. SPT masa apa saja? Nah, di sini ada PPH pasal 4 ayat 2 yang masa, PPH pasal 15, PPH pasal 22, PPH pasal 23, dan PPH pasal 26. Oh, jadi semuanya jadi satu aplikasi ya Pak ya? Dilaporkan dalam satu kesempatan. Kalau sebelumnya kayak SPT PPH pasal 4 ayat 2 dilaporkan sendiri. Nanti pasal 22 dilaporkan sendiri. Kadang-kadang itu terlupakan. Oh iya betul Pak, jadi banyak banget administrasinya ya Pak ya untuk seperti itu ya. Oke baik Pak. Untuk selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan juga, untuk SPT PPH unifikasi ini terdiri dari apa saja Pak ya? Nah, di dalam SPT
yang jelas dalam pelaporan SPT-nya itu ada SPT induk, SPT induk, SPT masa PPh unifikasi. Ada formulirnya nanti di aplikasinya. Yang selanjutnya ada daftar rincian pajak penghasilan yang disetor sendiri. Itu. Lalu daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Jadi yang disetorkan sendiri ada, yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain juga ada. Lalu yang terakhir yaitu daftar bukti pemotongan, pemungutan, unifikasi beserta dengan daftar surat setoran pajak, bukti penerimaan negara, bukti PBK atas PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23 ataupun dengan pasal 26. Oke, baik Pak. Jadi itu memang memuatnya dalam satu aplikasi, memuatnya banyak sekali Pak ya. Itu Ada ya. 5 tadi. Oke, ada 5 ya Pak ya. 5 SPT masa yang bisa dilakukan. Oke. Kalau untuk SPT masa PPh unifikasi ini paling sedikit membuat apa saja ya Pak ya? Oh ya, Kamel dan teman-teman pajak di dalam SPT masa unifikasi ini paling sedikit kita harus memuat. Sama dengan SPT tahunan, SPT masa lainnya ini ada yang harus dimuat di dalam paling sedikit ini, yaitu masa pajak dan tahun pajaknya. Itu harus memuat itu ya Pak ya? Iya, gitu jadi ya. kelihatan yang dilaporkan adalah masa Januari misalnya. Tahunnya tahun kapan? 2022. Nah, di situ harus ada sudah tuh status atas SPT-nya, apakah normal atau kebetulan. Oh baik, kalau normal itu seperti apa Pak? Ya normal kan ya berarti yang pertama kali Pada saat dilaporkan. dilaporkan. Tidak, bukan normal itu yang pertama dilaporkan. Kalau yang kebetulan kan berarti ada kebetulan yang harus dilaporkan. Sudah itu membuat identitas pemotong atau pemungut PPh tersebut. Siapa yang memungut atau siapa yang memotong. Sudah itu jenis PPh-nya. Jadi kelihatan jenis apakah dia SPT PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, 23 ataupun 26. Sudah itu jumlah dasar pengenaan pajaknya. Lalu jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut atau ditanggung pemerintah dan atau disetor sendiri. Jadi di sini ada PPh yang yang ditanggung pemerintah juga dilaporkan. Gitu. Lalu jumlah total PPh-nya berapa? Selanjutnya jumlah total PPh yang disetor pada SPT pemerintah, SPT yang dibetulkan. Tadi ada yang dibetulkan, yang normal sama kebetulan. Lalu jumlah PPh yang kurang atau lebih yang disetor karena kebetulan. Kalau dia memang ada kebetulan. Ya. Lalu tanggal pemotongan dan tanggal pemungutan serta tanggal penyetorannya kapan. Jadi dimuat di situ nama dan tanda tangan pemotong atau pemungut. Jadi jelas nanti di dalam aplikasi sudah disebutkan di sana diatur siapa sih sebenarnya yang melakukan pemotongan atau pemungutan. Terus kalau dia dikuasakan juga ada di situ di dalam aplikasinya. Terus tanggal SPT masa PPh unifikasi tersebut dibuat. Kapan tanggal? Gitu ya. Oke. Mungkin istilahnya di aplikasi unifikasi ini dia memuat sangat jelas sekali ya Pak ya, dari masanya, tahun pajaknya dia harus dipilih tahun pajak berapa, semua mungkin ada di aplikasi e-Bupati unifikasi. Mungkin itu ada semua di aplikasi, bisa dibuka di DJP online mungkin ya Pak ya? DJP online, yes. Oke, baik Pak. Untuk persyarat penggunaan aplikasi e-Bupati unifikasi ini bagaimana Pak? Nah, persyaratannya itu teman-teman pajak harus mempunyai e-PIN. Itu sudah jelas, sudah pasti teman-teman KPP, PMA 5 ini melaporkan SPT-nya kan dengan online ya. Iya, semuanya sudah mempunyai e-PIN, sudah pasti. Dan menggunakan akun DJP online-nya sendiri, bukan orang lain ini. Lalu memiliki sertifikat elektronik untuk tanda tangan. Ya, Pak, ya. Cuma syarat itu aja, karena yang kalau sertifikat
dengan sertifikat elektronik ini, tanda tangannya tidak harus tanda tangan basah. Oh, cukup pakai elektronik. Sertifikat Oke. elektronik. Mungkin lebih mudah, Ya, lebih cepat, bisa dilakukan di mana saja mungkin gitu ya Pak ya. akuratnya lebih akurat Oke. karena dia dengan aplikasi saja. Dan itu tadi TKP dan teman-teman pajak ini bisa dilakukan dengan aplikasi DJP online-nya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi harus buka akunnya sendiri. Di situ ada fiturnya, dibuka di profilnya sendiri, buka fitur atas aplikasi e-book verifikasi. Oh, itu sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, Oke. tinggal diaktifkan saja bagi yang belum aktif. Diaktifkan sudah nanti dilaporkan di sana. Berkaitan dengan aplikasinya nanti bisa kita sampaikan lebih lanjut. Oh, nanti di sesi berikutnya mungkin ya Iya. Pak ya, kita ada sesi untuk podcast tata cara pengisian Iya. aplikasi e-book unifikasi. Satu lagi nih TKP berkaitan dengan kewajiban atas penggunaan e-book verifikasi ini. Ini sebenarnya sudah berlaku di masa Januari 2022. Oh, sebetulnya sudah Sudah dipakai Pak berlaku, ya iya. 2022 Karena kan ini ya. aturannya ini terbitnya 2021. Tapi kewajiban wajib itu dimulai di di masa April 2022. Itu semua wajib Sudah pajak harus wajib menggunakan. menggunakan aplikasi e-book verifikasi. Bagaimana kalau yang tidak menggunakan aplikasi e-book unifikasi itu apa ada sanksinya atau seperti apa Pak? Dianggap tidak melaporkan Oh begitu. kewajiban SPT masa. Kalau boleh bertanya lagi Pak Ya. ya. Nah, jika wajib pajak itu sudah melaporkan aplikasi e-book unifikasi ini, apakah bisa menggunakan aplikasi sebelumnya Pak? Tidak, sudah tidak bisa Oh lagi. begitu ya Pak. Jadi semua memang Sepanjang harus. sudah, misalnya sekarang ini Februari, kalau sudah melakukan pelaporan dengan e-book verifikasi ini sudah langsung dijalankan. Tapi kalau belum masih boleh sampai dengan April. Masih ada waktu ya Pak April ya. harus melaporkan. Baik Pak Yor, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi mengenai aplikasi atau mengenai e-book unifikasi ini? Baik, Kamel, teman-teman pajak ini berkaitan dengan aplikasinya. Nanti akan kita sampaikan dalam podcast selanjutnya. Karena yang tadi saya sampaikan ini TKML hanya berkaitan dengan baru teknisnya, pengaplikasiannya. Karena ini kalau disampaikan dalam satu kali kesempatan memang agak susah kita, dan nanti kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Oh baik, berarti ada podcast selanjutnya ya Pak ya? Ada Oke. yang berkaitan dengan bagaimana aplikasinya, pengisiannya bagaimana, pelaporannya bagaimana, apa-apa saja yang nanti diklik-klik gitu. Oh, mungkin itu yang akan ditunggu-tunggu oleh kawan pajak mungkin ya Pak ya? Iya, tapi sebenarnya karena e-book ini kan sudah pernah dikerjakan ini sebelumnya. Sebenarnya teman-teman pajak sudah pernah mengisinya, tapi itu tadi karena ini 5 SPT dijadikan satu, nanti kita berikan tutorial atas aplikasi. Oh baik Pak Yur, terima kasih Pak Yur atas informasinya. Mungkin kawan pajak dapat mengikuti podcast kami selanjutnya mengenai aplikasi e-book unifikasi ini. Baik, terima kasih kawan pajak. Demikian podcast kita kali ini. Nantikan kami pada podcast selanjutnya mengenai aplikasi atau tutorial e-book unifikasi. Selamat sore, sampai jumpa.